pakai mata memandang pasti kisah Allah. Ke atas kisah Allah, ke bawah kisah Allah, ke belakang kanan kisah Allah, ke kiri kisah Allah. Segalanya kisah Allah. Sayang mata belum pernah melihat. Sayang mata belum pernah bertemu. Rindu pun mulai ada. Huwa awalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun, laisa al-'uyunu tarahu. Sayang mata belum pernah melihat. Ini orang yang rindu sama Allah. Datang berita, ada tukang jemput, hendak menemukan lawan Allah, dia kasih. Kenapa jadi mati kada dihakuni? Makrifat kita kurang. Makrifatnya kita tercengangi nang lain, tertuju nang lain. Syariat sudah dikaji, tariqat sudah dikaji, makrifat belum dirasa. Takhaf alaihi ma yakhaful haim inda kifahil maut wal ahwali, yakni al-maut ala al-kufri. Dan huru-haranya kematian yaitu akhirnya berakhir dengan mati dalam kekafiran. Merasa terpisah dengan dunia, sedihlah hati. Merasa terpisah dengan rumah yang disayangi, sedihlah hati. Orang mati ketika sedih, pertanda kedah pun diambili. Orang kedah pun diambili, Tuhan pun kedah pun mendapati. Artinya kedah terdapat rahmatnya Tuhan. Tapi orang itu hakun diambili, Allah pun hakun menjemput dan menemui. Artinya rahmat Tuhan dapat. Coba, ini kan tanggal 6 ya, berangkat ke asrama haji, berangkat tanggal 7-nya orang jamaah haji. InsyaAllah kita selalu doakan mereka selamat sampai tujuan, dimudahkan segala urusan. Di Mekah mereka ditemui oleh Allah dalam rahmatnya, di Madinah mereka ditemui oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Amin, amin, amin. Semoga Allah, Rasulullah maras kasihan melihat umatnya yang datang dari kampung halaman yang jauh, walaupun datang membawa dosa, walaupun mungkin kejahilan masih ada, tapi dengan marasnya Rasulullah terima dan berikan syafaat kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Lihat mereka yang berangkat, betapa gembiranya hati mereka, semangat. Mereka hakuni uring di asrama. Mereka hakuni rumah yang mungkin kecil dan sederhana. Kenapa? Karena menuju Makkah dan Madinah. Hanya doa buat kita. Mudahan ya kita bila undang mati kena diambil Tuhan, makanya itu juga hati kita. Senang, gembira. Kedatangan model kedatangan hakunnya, justru itu jarang dari kita turun dari rumah, jangan lagi berpaling-paling mundur ke belakang. Maksudnya jangan kedahakun diambili. Lebaik Allahumma lebaik, siap komandan, ulun siap pian ambili, dan nanti bila pian suruh ulun siap melaksanakan tugas. Ketika mulai berniat sampai seterusnya cukur. Lebaik Allahumma lebaik, lebaik la syarika laka lebaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hakun. Hati hakun diambil itu artinya kada hendak lagi bebulang bulik. Kada hakun lagi bebulik. Amunnya turun dari rumah misalnya sudah nanti yang tanggal 6 tulakan lalu hati ini kenapa hati mana apa hati mana awas bebulik gimana awan. Tak boleh mundur. Terus maju, kami ini ke ban motor lagi. Mintulah, boleh. Kami mana lo? Daripada mudarat, bahkan ini masuk dulu ke rumah, masuk ke WC. Kenapa? Boleh aja boleh. Kenapa? Hati jangan pindah. Hati jangan pindah. Berdarurat kayak apa kata kawarai? Ayo. Masya Allah.
Masuk kena ke dalam pesawat Allah, udah terbayang Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Masuk kena administrasi, pemeriksaan seperti alam akhirat sudah kita jalani. Tidak akan bisa masuk kota Mekah kecuali visa, paspor dan segalanya sudah lengkap. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali persyaratan-persyaratannya sudah lengkap. Allahu Akbar. Antri pun mulai. Pemeriksaan paspor pun dikerjakan. Nang memeriksa juga melihat paspor, melihat muha, melihat paspor, melihat muha. Sekalinya paspor laki diikuti bini, paspor bini diikuti laki. Kapal huruf. Bingung aja arah nang memeriksa. Melihat muha atau binian, melihat paspor lelaki ya. Bininya bola, besar binian. Lelaki ya. Wajan ya arah. Keninget salah julung. Sampai buat pulang kena ke bis menuju Mekah misalnya atau menuju Madinah. Allahu Akbar. Kalau pucuk masjid Madinah terlihat mata, kalau kubah hijau sudah dijangkau oleh pandangan, tetesan air mata pun keluar, seakan-akan melihat wajah mulia yang tampan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَتِلْكَ الْقُبَّةُ الْخَضْرَى فِيهَا نَبِيٌّ نُورُهُ يَشْلُ الْغَيَاءِ. Kubah hijau yang di bawahnya itulah baginda Rasul. Di dalam kubah itulah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah ada waktu ziarah. Kalau tubuh yang hina-dina banyak dosa ini berhadapan dengan kubah yang mulia dan suci, tundukkan kepala. Hadirkan dulu bahwa di dalam kubur ada orang. Di dalam kubur ada orang. Di dalam kubur ada Rasulullah. Gak mungkin kubur gak ada orang. Jangan lagi mikirkan ini itu, baik di daerah Madinah ataupun ke Banjar pikiran. Yang ada hanya benak pikiran, dalam kubah ada orang. Saat fokus memandang Rasulullah yang di dalam kubah, artinya ingat di dalam kubur ada orangnya, baru ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi pun menjawab balik mendoakan kepada kita. Setelah memberi salam kepada Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, balik lagi menghadap kepada Rasul. Jangan pernah lupa meminta syafaat. Ya Rasulullah, ulun minta syafaat dia. Ulun minta pertolongan dia. Di hari kiamat yang tidak ada izin kecuali pian yang diizini untuk memberi syafaat. Dan pian berjanji bahwa orang yang bersilaturahmi ziarah ke makam sampian, pian beri hadiah syafaat di hari kiamat. Ulun minta ya Rasulullah. Ulun minta syafaat pian. Apa yang ulun banggakan sekarang tidak ada. Apa yang ulun sombongkan sekarang tidak ada. Sekarang ulun sadar, ulun perlu pian. Bukan orang yang perlu ulun yang perlu pian. Ulun perlu syafaat pian. Ngomong dalam hati, ngomong dalam pikiran, kada usah diucapkan di dalam mulut. Yang kedua, minta rela, minta ampun kepada baginda Rasul. Durhaka kepada kedua orang tua udah besar dosanya. Apalagi durhaka sama Rasulullah. Disuruh sidin sembahyang subuh, kada maasi. Disuruh sidin sembahyang zuhur, kada menurut. Betapa sedihnya hati Rasul melihat umat nang kada maasi. Sekarang nang kada maasi itu datang di hadapan baginda Rasul. Sekarang ada kasih pasien datang di hadapan baginda Rasul. Ngomong kepada beliau, ya Rasulullah, ampuni ulun. Maafkan ulun. Ridhai ulun dunia akhirat. Ulun banyak melanggar perintah dia. Bahkan nampian larang ulun gawi. Ya Rasulullah, ulun minta keampunan. Ulun minta kerelaan. Walau annahum adzalamu anfusahum ja'uka. Astaghfirullah.
istaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahim. Kepala pun ditundukkan, tapi hati tidak pernah pajah memandang baginda Rasul yang mulia. Air mata pun mengalir. Bulu tubuh pun kadang-kadang sepertinya merasakan kehadiran dan kedekatan seseorang yang kita ingatkan dan kita rindukan. Kaki pun kemudian dilangkahkan keluar, pertanda ziarah selesai. Sore ziarah lagi. Tidak ada di benak pikiran, tidak ada di hati selain hendak harus lawan baginda Rasul. Hendak duduk terus di liga Rasulullah. Hendak terus memuji menyanjung Rasulullah. Rumah mewah, Masjid Madinah, rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita dengan bangunan itu sudah kagum betapa kayanya baginda Rasul, betapa hebatnya beliau. Belum lagi masuk ke dalam masjidnya, betapa luar biasanya di dalam masjid. Belum lagi menziarahi orang yang ampun masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah 8 hari sungguh amat luar biasa. Hati pun mulai terpaut dan jatuh cinta. Hati pun sudah mulai bertajak mati, jatuh cinta dan kada akan meninggalkan baginda Rasul di setiap waktu dan saat. Kemudian dengan berkat Rasulullah berangkatlah ke kota Mekah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Tawaf di Baitullah, setiap awal tawaf selalu bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar, seperti bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh siapa nang kadahakun? Nang kadahakun siapa? Gembira ketika di padang Arafah karena di situ puncak hati mengenal Allah. Gembira sangat amat luar biasa karena makrifat bertambah-tambah mantap ketika duduk wukuf di padang Arafah. Kenal banget dengan siapa yang kita cari selama ini. Dan pernah kita rindukan siang malam. Sekarang bertemu di dalam rasa. Bertemu di dalam hati. Rindu, kecintaan, berbaur menjadi satu. Bahagia, tenang. Hingga orang yang wukuf di padang Arafah gembira amat luar biasa. Maka dari karena itu ada yang menyuruh baca qul huwallah sampai 100 kali. Karena keesaan Allah harus dimantapkan di padang Arafah. Dan kita tulakan. Ya Habibi ya Rasulullah, jemput kami walaupun nanti suatu saat. Ya Habibi ya Rasulullah, ambili kami walaupun suatu saat nanti. Karena kami meminta sampian yang mengambil. Karena memang begitu Allah memperlakukan sampian. Sampian memang ditugaskan mengambil akan umat. Dengan dalil laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian oleh seorang rasul. Yang datang bukannya kita, tapi rasul yang datang menjemput. Nah, jadi mudahan jadi pikiran nih, mati ini supaya ketawa kayak apa? Yang jadi pikiran nih, ya tentunya nang dituju Allah.